Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nur Samsiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis termometer dan contoh soal untuk materi suhu. Langsung saja, sekarang kita akan membahas mengenai jenis termometer berdasarkan zat termometriknya. Ada 3 jenis termometer, yaitu yang pertama termometer zat padat. Nah, termometer ini umumnya digunakan platina untuk dililitkan pada mika dan dimasukkan ke dalam tabung transparan yang memiliki tahan panas. Alat ini menggunakan prinsip hambatan dalam bekerja. Nah, yang kedua itu termometer zat cair. Alat yang paling sering digunakan adalah air raksa dan alkohol. Kedua zat cair ini dipilih karena lebih terlihat, penghantar kalori yang baik, dan mempunyai kalor jenis kecil. Yang ketiga ini termometer gas, jenis yang paling jarang ditemui dan menggunakan prinsip pengaruh suhu pada tekanan. Akibatnya, alat kebanyakannya berbentuk seperti huruf U atau nanometer. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis termometer berdasarkan pembuatannya. Sudah dijelaskan pada part pertama bahwa jenis yang pertama itu ada Celsius. Alat ini yang ditemukan oleh Ande Celsius. Yang kedua itu Reaumur. Yang ketiga itu Fahrenheit yang ditemukan oleh Daniel George Fahrenheit. Yang keempat itu ada Kelvin yang ditemukan oleh Lord Kelvin. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah lumrah terhadap termometer yang ada di sekeliling kita. Nah, yang pertama itu ada termometer klinis. Nah, termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan biasanya diisi dengan raksa atau alkohol, seperti gambar yang tersedia. Nah, sedangkan untuk termometer bimetal, ini terbuat dari 2 keping logam yang akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka keping bimetal akan semakin melengkung. Seperti di gambar kita bisa lihat bahwa termometer ini digunakan bisa terhadap makanan. Selanjutnya ada termometer Six Billani. Termometer ini untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya untuk mengukur suhu di rumah kaca. Uniknya termometer ini menggunakan alkohol cair, air raksa, dan uap alkohol sebagai pengukurnya. Sedangkan untuk termometer ruangan, untuk mengukur suhu ruangan menggunakan zat muayar logam, tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Skala termometer ini antara negatif 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan termometer ini bisa digunakan ditempel di dinding. Selanjutnya ada beberapa lagi termometer yang ada di sekeliling kita. Yang pertama itu ada termometer digital, termometer air raksa, ada termometer empeng bayi. Tetapi untuk empeng bayi sendiri itu karena dimasukkan ke dalam mulut bayi dan bayinya itu sering bergerak-gerak sehingga pengukuran suhunya itu tidak akurat. Yang keempat ada termometer telinga dan ada termometer kening. Nah, untuk termometer kening sendiri karena menggunakan infla merah sehingga di dalam kondisi kita yang sedang pandemi ini sering menggunakan termometer ini. Karena di dalam termometer itu sering menggunakan air raksa atau alkohol, maka keduanya itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk air raksa sendiri, keunggulannya itu warnanya mengkilap
sehingga mudah dilihat, tidak membasahi dinding kaca, penghantar panas yang baik, kalor jenis raksa rendah, sehingga dengan perubahan panas yang kecil, cukup dapat mengubah suhunya. Dapat mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya sampai 357 derajat Celcius. Nah, kelemahannya sendiri yaitu harganya yang mahal dan sulit didapat. Yang kedua itu beracun, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya sampai negatif 39 derajat Celcius. Pada suhu tinggi pemuaiannya tidak teratur. Untuk alkohol sendiri memiliki keunggulan yaitu dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya sampai negatif 114 derajat Celcius dengan harganya yang murah dan mudah didapat. Sedangkan kelemahannya sendiri tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya sampai 78 derajat Celcius. Tidak berwarna sehingga harus diberi zat pewarna. Yang ketiga itu membasahi dinding. Sekarang kita akan memasuki bagian contoh soal untuk materi suhu. Soalnya adalah pada siang hari suhu kamar adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu kamar ini jika diukur dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Karena yang diketahuinya itu skala kamar yaitu 30 derajat Celcius dan yang ditanyakannya itu skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, sekarang kita akan cari terlebih dahulu untuk skala Reaumur itu, yaitu rumusnya dengan derajat Celcius per 5 sama dengan derajat Reaumur per 4. Karena derajat Celciusnya sudah diketahui yaitu 30, maka langsung saja 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 sama dengan derajat Reaumur per 4. Sedangkan untuk mencari derajat Reaumur sendiri, maka tinggal dikalikan saja 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi jika kamar tersebut diukur menggunakan skala Reaumur, maka hasilnya akan 24 derajat Reaumur. Nah, sedangkan untuk mencari skala Fahrenheit, rumusnya hampir sama dengan rumus Reaumur sendiri, yaitu derajat Celcius per 5 sama dengan derajat Fahrenheit dikurangi 32 per 9. Karena derajat Celciusnya sudah diketahui, yaitu 30, maka 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 sama dengan derajat Fahrenheit dikurangi 32 per 9. Tinggal dikali silang, 6 dikali 9 sama dengan derajat Fahrenheit dikurangi 32. Dan untuk mencari derajat Fahrenheit adalah 6 dikalikan 9 yaitu 54 ditambahkan 32. Hasilnya 86 derajat Fahrenheit. Jadi jika kamar tersebut diukur menggunakan skala Fahrenheit, maka hasilnya akan menunjukkan 86 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk skala Kelvin sendiri, yaitu rumusnya K sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Nah, untuk derajat Celcius sendiri, karena sudah diketahui 30, maka tinggal jumlahkan saja 30, dijumlahkan dengan 273, hasilnya 303. Maka, jika kamar tersebut diukur menggunakan skala Kelvin, maka hasilnya akan menunjukkan 303 derajat Kelvin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.